Ini dia. Hari kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus sering menjadi kontroversi. Para ahli mengatakan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus. Mengapa bisa begitu? Selain itu, Al-Quran ternyata juga mengisahkan hari Natal atau kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus ini. Ini dia Misteripedia mengungkap misteri dunia, Miskontro, misteri kontroversi episode Misteri Hari Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ini Dia dimanapun Anda berada, maksud dan tujuan video ini tak lain dan tak bukan adalah menyampaikan fakta yang sebenarnya berdasarkan sumber yang kredibel dan dibenarkan oleh para ahli dan para ilmuwan di bidangnya. Di dalam video ini kita akan membahas misteri kelahiran Isa Al-Masih, hari Natal menurut Al-Quran, mengapa Natal 25 Desember, dan hukum mengucapkan Selamat Natal. Sahabat, kata Natal berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir. Secara istilah, Natal berarti upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus. Upacara keagamaan ini dilaksanakan setiap tanggal 25 Desember. Namun, benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita merujuk pada Bible dan pendapat para ilmuwan Kristen. Kisah kelahiran Yesus ini telah disebutkan di dalam Lukas dan Matius. Dalam Lukas 2, 1-8 disebutkan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat yang bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sedangkan dalam Matius 2, 1, 10, dan 11 disebutkan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodus, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Pernyataan dari Bible tadi dapat kita lihat adanya pertentangan antara Injil Lukas dan Matius tentang kelahiran Yesus. Menurut Injil Lukas, Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Agustus yang sedang melakukan sensus penduduk, yaitu pada tahun 7 Masehi. Sedangkan Injil Matius menyebutkan bahwa Yesus lahir pada masa pemerintahan Raja Herodes yang memerintah pada tahun 37 sebelum Masehi hingga 4 Masehi. Walau ada pertentangan di dalam Bible tentang kelahiran Yesus, namun yang jelas Bible tidak menyatakan bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Penggambaran kelahiran Yesus dalam Bible ditandai dengan bintang-bintang di langit dan gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya. Hal ini menunjukkan sebuah kondisi pada musim panas, sementara itu 25 Desember adalah musim dingin. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pendapat sarjana Kristen Dr. Arthur S. Peak dalam Commentary on the Bible menuliskan bahwa Yesus lahir dalam bulan Elul, bulan Yahudi, bersamaan dengan bulan Agustus-September. Sementara itu, Uskup Barnes dalam Rise of Christianity menyatakan bahwa kepercayaan bahwa 25 Desember adalah hari lahir Yesus yang pasti tidak ada buktinya.
Kalau kita percaya cerita Lukas tentang hari lahir itu di mana gembala-gembala waktu malam menjaga di padang di dekat Bethlehem, maka hari lahir Yesus tentu tidak di musim dingin di saat suhu di negeri pegunungan Yudea amat rendah sekali sehingga salju merupakan hal yang tidak mustahil. Setelah terjadi banyak perbantahan, tampaknya hari lahir tersebut diterima penetapannya kira-kira tahun 200 Masehi. Natal atau hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam juga dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia, Maryam, bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, 'Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan.' Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, 'Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu untuk minum, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.'" Al-Quran Surat Maryam ayat 23-25. Jadi, menurut Al-Quran, Yesus dilahirkan pada musim panas di saat pohon-pohon kurma berbuah dengan lebatnya, bukan di musim dingin bulan Desember. Sahabat, Bible telah menyebutkan bahwa Yesus lahir pada musim panas di Bethlehem. Lalu mengapa tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari Natal? Padahal bulan Desember adalah musim dingin. H.W. Armstrong dalam bukunya The Plain Truth About Christmas Worldwide Church of God menjelaskan, Namrud cucu Ham, anak Nabi Nuh, adalah pendiri sistem kehidupan masyarakat Babilonia kuno. Nama Nimrod dalam bahasa Ibrani berasal dari kota Marat, yaitu yang artinya dia membangkang atau murtad. Antara lain dengan keberaniannya mengawini ibu kandungnya sendiri bernama Semiramis. Namun usia Namrud tidak sepanjang ibu sekaligus istrinya. Maka setelah Namrud mati, Semiramis menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya, walaupun jasadnya telah mati. Maka dibuatlah olehnya perumpamaan pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu mati. Maka untuk memperingati kelahirannya dinyatakan bahwa Namrud selalu hadir di pohon evergreen dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-ranting pohon itu. Sedangkan kelahiran Namrud dinyatakan tanggal 25 Desember. Inilah asal-usul pohon Natal. Lebih lanjut, Semiramis dianggap sebagai ratu langit oleh rakyat Babilonia. Kemudian Namrud dipuja sebagai anak suci dari surga. Putaran zaman menyatakan bahwa penyembah berhala versi Babilonia ini berubah menjadi mesiah palsu, berupa dewa Baal, anak dewa matahari dengan objek penyembahan ibu dan anak, Semiramis dan Namrud yang lahir kembali. Ajaran tersebut menjalar ke negeri lain. Di Mesir berupa Isis dan Osiris, di Asia bernama Cybele dan Deoyos, di Roma disebut Fortuna dan Jupiter, bahkan Yunani, Kuan Im di Cina, Jepang dan Tibet, India, Persia, Afrika, Eropa, dan Meksiko juga ditemukan adat pemujaan terhadap Dewa Madonna dan lain-lain. Begitulah penjelasan Armstrong di dalam bukunya. Ensiklopedia Americana terbitan tahun 1944 juga menyatakan sebagai berikut. Menurut para ahli, pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan oleh gereja Kristen. Pada umumnya, umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka saja, dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut. Perjamuan suci yang tertera dalam kitab Perjanjian Baru hanyalah untuk mengenang hari kematian Yesus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad ke-4 Masehi. Dan pada abad ke-5 Masehi,
Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Romawi yang merayakan hari kelahiran Sol atau Dewa Matahari, sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Begitulah pernyataan resmi dari ensiklopedia tentang Natal. Sahabat, ada dua pendapat mengucapkan selamat Natal bagi seorang Muslim. Pendapat yang pertama menyatakan haram bagi seorang Muslim mengucapkan selamat Natal karena perayaan ini merupakan syiar-syiar agama mereka. Allah tidak meridhoi adanya kekufuran terhadap hamba-hambanya. Sesungguhnya di dalam pengucapan selamat kepada mereka adalah tasyabuh atau menyerupai mereka, dan ini diharamkan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka. Muttafaqun alaih. Di antara bentuk tasyabuh atau menyerupai perayaan Natal adalah ikut serta dalam hari raya tersebut, termasuk memakai atribut perayaan mereka seperti topi Sinterklas dan sebagainya, dan mentransfer perayaan mereka ke negeri Islam. Sementara itu, jumhur ulama kontemporer berpendapat boleh bagi seorang Muslim mengucapkan selamat Natal dengan beberapa syarat dan ketentuan. Seorang Muslim boleh mengucapkan selamat Natal apabila orang-orang non-Muslim itu adalah para pencinta damai dan mengucapkan Natal itu harus dalam keadaan darurat. Apabila tidak dibutuhkan, maka seorang Muslim haram mengucapkan selamat Natal. Jadi, tanggal berapa Yesus lahir ini masih menjadi misteri. Yang jelas, Nabi Isa alaihissalam lahir tidak pada musim dingin bulan Desember, tetapi pada musim panas di saat pohon kurma sedang berbuah. Lalu, mengapa 25 Desember dinyatakan sebagai hari kelahiran Yesus? Semuanya sudah kita jelaskan di awal, dan yang menjelaskan ini bukan siapa-siapa, tetapi ilmuwan Kristen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hukum mengucapkan selamat Natal bagi seorang Muslim kepada orang Nasrani adalah haram kecuali darurat. Lalu bagaimana tanggapan sahabat tentang pembahasan ini? Silakan tulis di komentar, silakan share atau bagikan ke teman-teman di Facebook dan Twitter supaya mereka juga mengetahui pembahasan ini. Silakan subscribe ke channel YouTube Ini Dia Misteripedia supaya tidak tertinggal video misteri terbaru lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, segala kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.